update Timnas Indonesia. Bahrain kembali bikin ulah? Pantas saja juara dengan mudah? Ternyata ada hal janggal dan kontroversial di balik kemenangan Timnas Bahrain di final Piala Teluk 2024 melawan Oman tadi malam. Mulai dari keputusan wasit yang banyak menguntungkan Bahrain, penalti super konyol hingga gol bunuh diri Oman yang untungkan Timnas Bahrain. Menjadi bukti besar Bahrain lakukan segala cara termasuk kecurangan demi ambisi pribadi mereka, jadi prediksiku. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video hingga selesai dan temukan jawabannya hanya di sini. Laga final Piala Teluk 2024 antara Timnas Bahrain dan Timnas Oman pada dini hari tadi diprediksi menyisakan tanda tanya besar. Bahrain keluar sebagai juara dengan skor 2-1, namun seperti ada sejumlah keputusan kontroversial sepanjang pertandingan yang bisa memicu spekulasi adanya praktik yang tidak fair. Sejak awal laga, performa wasit mungkin menjadi sorotan. Beberapa keputusan kerap dianggap lebih menguntungkan Bahrain. Salah satu momen krusial terjadi di babak kedua ketika Bahrain mendapatkan penalti kontroversial pada menit ke-78. Keputusan tersebut diprediksi banyak dipertanyakan mengingat pelanggaran yang terjadi terlihat minimal dari tayangan ulang. Lebih mengejutkan lagi, VAR yang digunakan untuk mengevaluasi insiden tersebut diprediksi mendukung keputusan wasit meskipun ada pihak merasa bahwa kontak yang terjadi tidak cukup untuk diberikan penalti. Mohamed Marhoun yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses menyelesaikan tugasnya dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Hanya berselang 2 menit setelah penalti, Bahrain berbalik unggul melalui gol bunuh diri bek Oman, Mohamed Al-Maslami. Gol ini juga menuai spekulasi besar karena tekanan yang dilakukan oleh pemain Bahrain diprediksi tidak cukup signifikan untuk memaksa kesalahan fatal seperti itu. Beberapa pengamat diprediksi mempertanyakan apakah ada faktor lain di balik permainan ini, mengingat bunuh diri tersebut tampak tidak biasa dan terlalu menguntungkan Bahrain dalam momen genting. Prediksi kontroversi dalam laga ini bisa menambah panjang daftar spekulasi terkait dugaan kecurangan yang kerap dituduhkan kepada Bahrain dalam turnamen-turnamen sebelumnya. Diprediksi banyak yang percaya bahwa kemenangan ini bukan semata-mata karena kualitas permainan Bahrain, melainkan adanya campur tangan di luar lapangan. Dugaan tersebut bukan tanpa dasar mengingat Bahrain sebelumnya juga pernah dituduh bermain tidak fair di beberapa pertandingan besar termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Timnas Indonesia. Kemenangan ini tentu saja membawa Bahrain menjadi juara Piala Teluk 2024, tetapi pertanyaan besar tetap menghantui apakah kemenangan ini diraih secara fair. Oman yang tampil lebih solid di babak pertama berpotensi dirugikan oleh sejumlah keputusan yang menguntungkan Bahrain. Jika spekulasi kecurangan ini terus berkembang tanpa investigasi yang jelas, reputasi Bahrain dalam kompetisi internasional akan semakin diragukan. Apalagi insiden ini terjadi di tengah desakan dari berbagai pihak agar AFC lebih serius menangani isu integritas dalam sepak bola Asia. Kabar gembira hampiri Timnas Indonesia. Dikonfirmasi media ternama Belanda tadi malam, Ketum Erick Thohir dan Coach Sintayong sepakat proses naturalisasi Mitchell Bakker, pemain keturunan Grade A kelas Eropa yang bermain di Serie A. Bakker diyakini bisa memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia dengan kemampuan bertahan dan serangan yang kuat. Skuad Garuda pun dipastikan untung besar karena Bakker datang tepat saat Timnas butuh skuad ideal demi raih hasil maksimal di 4 sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke Piala Dunia. Mantap betul lah kalau gini. Gas terus Pak Erick dan Coach STY hantam semua pembenci Timnas. Kami fans Garuda sejati dukung penuh langkah demi kemajuan Timnas Indonesia. Dikonfirmasi media ternama Belanda tadi malam, kabar menggembirakan hadir untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan pelatih Sintayong sepakat untuk memulai proses naturalisasi Mitchell Bakker, pemain berkualitas Eropa yang saat ini bermain di Serie A bersama Atalanta, namun dipinjamkan ke LOSC Lille. Media Belanda AD melaporkan bahwa Mitchell Bakker memiliki keturunan Indonesia dari pihak kakeknya yang berasal dari Maluku. Hal ini membuat PSSI tak ragu untuk berupaya mendekati sang pemain guna memperkuat skuad Timnas Indonesia.
Media Belanda menyoroti ambisi besar Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Indonesia berusaha mengejar tiket Piala Dunia, juga berusaha merekrut Mitchell Bakker. Timnas Indonesia bisa semakin kuat dengan sentuhan Belanda, ujar AD Media. PSSI berupaya mendatangkan Mitchell Bakker. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, imbuh media tersebut. Keputusan ini datang pada saat Indonesia membutuhkan tambahan kualitas untuk mengarungi sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kemampuan Mitchell Bakker yang telah bermain di kompetisi top Eropa seperti Serie A, Timnas Indonesia dipastikan akan mendapatkan keuntungan besar. Bakker bisa memperkuat lini pertahanan baik di posisi bek tengah, bek kiri, maupun sayap kiri, posisi yang selama ini membutuhkan soliditas. Kini semua mata tertuju pada Mitchell Bakker. Apakah ia akan menerima panggilan dari Timnas Indonesia atau masih menunggu kesempatan dari Timnas Belanda? Keputusan ini tentu akan menjadi momen krusial dalam perjalanan Timnas Indonesia menuju ambisi besar di Piala Dunia 2026. Semoga proses ini berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi prestasi sepak bola Indonesia di level internasional. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia U17. Drawing pembagian grup Piala Asia U17 digelar bulan ini, Timnas Indonesia mendadak bisa untung besar dengan terhindar dari grup neraka K. Peluang besar kini terbuka lebar untuk lolos ke babak selanjutnya. Fans Garuda dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Wah, alhamdulillah, mantap kalau bisa gini. Akankah Garuda Asia mampu tunjukkan kekuatan terbaik dan melangkah lebih jauh di Piala Asia U17? Simak ulasan mendetailnya di sini. Timnas U17 Indonesia bisa saja mendapatkan kabar menggembirakan menjelang ajang Piala Asia U17 2025. Drawing pembagian grup akan dilakukan pada 23 Januari 2025 di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia. Ajang bergengsi ini akan dihelat di Arab Saudi pada April mendatang, dan penggemar sepak bola tanah air mulai berspekulasi apakah Indonesia akan diuntungkan dengan grup yang lebih ringan. Sebanyak 16 tim peserta Piala Asia U17 2025 telah dibagi ke dalam 4 pot berdasarkan performa dan ranking. Di antaranya yakni pot 1 Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan. Pot 2 Iran, Yaman, Australia, Thailand. Pot 3 Afghanistan, Tajikistan, Cina, Vietnam. Pot 4 Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab, Korea Utara. Timnas U17 Indonesia berada di pot 4, yang berarti mereka berpotensi menghadapi tim-tim kuat dari pot 1 dan pot 2 seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Skenario menarik pun terbuka di mana Indonesia mungkin kembali bertemu Australia. Pada kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oktober lalu, Timnas U17 Indonesia yang dipimpin Mathew Baker sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Hasil itu mengantarkan Indonesia lolos ke turnamen utama dengan status runner-up terbaik ketiga, sementara Australia menjadi juara grup. Kini pertemuan kembali di babak grup akan menjadi ujian menarik untuk Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia telah berpartisipasi dalam 7 edisi Piala Asia U17 dengan pencapaian terbaik sebagai peringkat keempat pada 1990. Meskipun berada di pot 4, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah baru tetap terbuka lebar, apalagi jika mereka berhasil menghindari grup neraka. Jepang, sang juara bertahan sekaligus pemegang 4 gelar terbanyak, tetap menjadi tim yang harus diwaspadai di turnamen ini. Dengan drawing yang tinggal beberapa minggu lagi, fans Timnas Indonesia U17 berharap keberuntungan berpihak pada Garuda Asia. Apakah Indonesia akan masuk grup ringan atau justru dihadapkan dengan tantangan besar? Semua akan terjawab pada 23 Januari 2025 mendatang. Semangat tinggi dan dukungan penuh dari seluruh pecinta sepak bola Indonesia diharapkan dapat membawa Timnas U17 melangkah jauh dan meraih prestasi membanggakan di Piala Asia U17 tahun ini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu terkejut dengan keputusan kontroversial Timnas Indonesia untuk depak Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Padahal Timnas Indonesia sedang dalam posisi yang sangat bagus dan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan apa yang sudah diberikan Shin Tae-yong kepada Timnas Indonesia, bisa jadi keputusan ini akan merugikan dan bahkan dipastikan akan sangat malu besar jika gagal total lolos Piala Dunia 2026. Jadi prediksiku,
Di sisi lain, inilah alasan aneh PSSI pecat Shin Tae-yong dan pujian tinggi Moriyasu atas peran STY di Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu diharap tampak terkejut dengan keputusan kontroversial PSSI yang memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Diharap menurut Moriyasu, langkah tersebut berisiko merugikan Timnas Indonesia yang kini tengah dalam posisi yang sangat menjanjikan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI di bawah Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong adalah kebutuhan akan pelatih yang bisa mengimplementasikan strategi yang lebih disepakati oleh para pemain. Menurut Erick, komunikasi dan implementasi program yang lebih baik menjadi kunci alasan pengangkatan pelatih baru. Pak Marji sudah bertemu Shin Tae-yong tadi pagi. Surat menyuratnya akan diproses dan kerjasama telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih, kata Erick Thohir. Sebelum keputusan ini, Shin Tae-yong memang menghadapi sorotan usai kegagalan di Piala AFF tahun 2024 di mana Timnas Indonesia terhenti di fase grup. Namun, langkah PSSI untuk memecat Coach Shin saat Timnas Indonesia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diharap dipandang oleh Moriyasu sebagai langkah yang cukup mengejutkan dan bisa berpotensi berisiko tinggi. Di sisi lain, Hajime Moriyasu memuji Shin Tae-yong atas upayanya dalam membangun Timnas Indonesia, terutama di tengah proses adaptasi yang sulit dengan pemain-pemain baru. Menurut Moriyasu, Coach Shin telah menunjukkan kemampuan dan dedikasi yang luar biasa. Saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, ujar Moriyasu. Di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuadnya, lalu ada pemain yang baru datang, itu membuat sulit. Skuad berlatih karena waktu berkumpul mereka, tapi dia telah melakukan tugasnya dengan baik sejauh ini, lanjutnya. Moriyasu diharap percaya bahwa keputusan pemecatan ini berpotensi membawa dampak negatif bagi Timnas Indonesia, terutama saat mereka tengah bersaing untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya Hajime Moriyasu mengakui bahwa Timnas Indonesia memiliki kualitas yang layak untuk lolos ke Piala Dunia. Meski Jepang pernah menang 0-4 kontra Indonesia, Moriyasu memuji semangat dan kemampuan para pemain Indonesia yang berusaha keras melawan pertahanan kokoh Jepang. Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia di bawah asuhan Shin Tae-yong, kata Moriyasu. Keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong saat ini membuat situasi lebih kompleks. Dengan harapan besar bagi para pemain dan supporter Timnas Indonesia yang mungkin harus menghadapi tantangan baru di bawah pelatih yang akan menggantikan Shin Tae-yong. Skandal besar kontroversial. Setelah banyak isu beredar soal pergantian pelatih Shin Tae-yong, tiba-tiba muncul satu pelatih Belanda ternama yang jadi kandidat kuat jadi pengganti STY. Bahkan pelatih legenda Timnas Belanda, Louis van Gaal dirumorkan akan bergabung untuk membantu proses transisi ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan apakah Timnas Indonesia akan memasuki era baru yang lebih cerah dengan keputusan kontroversial ini? Fans Garuda tak sabar menanti hasil dari semua huru-hara ini. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Isu pergantian pelatih Shin Tae-yong kini memanas dengan nama pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya. Tidak hanya itu, Louis van Gaal, sosok legendaris di dunia kepelatihan, disebut-sebut akan mendampingi Kluivert sebagai direktur teknik PSSI. Spekulasi ini semakin kuat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin hari ini di Menara Dana Reksa, Jakarta. Dalam konferensi tersebut, keputusan besar terkait masa depan STY yang kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027 kemungkinan akan diumumkan. Pengamat sepak bola Bung Harpa menilai bahwa keputusan ini akan menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir harus segera memberikan kepastian agar publik tidak terpecah dengan spekulasi liar. Apapun keputusannya, kita harus menghargai, ujarnya. Jika STY resmi diberhentikan, PSSI harus menyiapkan dana besar untuk kompensasi. Diperkirakan angkanya mencapai ratusan miliar rupiah, mengingat kontrak STY diperbarui dengan kenaikan gaji yang signifikan tahun lalu. Nama Patrick Kluivert menjadi sorotan utama. Dengan rekam jejaknya sebagai pemain bintang di klub-klub besar seperti AC Milan,
Barcelona, dan PSV Eindhoven, serta pengalamannya di dunia kepelatihan. Kluivert dinilai memiliki kapasitas untuk membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Tak hanya itu, kabar bahwa Louis van Gaal akan bergabung sebagai direktur teknik semakin menguatkan kemungkinan Kluivert menjadi pelatih. Van Gaal dikenal memiliki hubungan erat dengan Kluivert, terutama setelah sukses mereka bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2014. Kolaborasi Kluivert dan Van Gaal bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Keduanya memiliki pengalaman luar biasa di level internasional yang bisa membantu meningkatkan kualitas Garuda, ujar Bung Harpa. Sejak kabar ini mencuat, akun Instagram Patrick Kluivert mulai dibanjiri komentar dari fans Indonesia. Sapaan khas seperti "Welcome to Indonesia" dan "Bawa Garuda juara" mendominasi kolom komentar, menandakan antusiasme tinggi dari para pendukung. Di sisi lain, kabarnya petinggi PSSI akan melakukan lawatan ke Belanda pada Februari 2025 untuk bertemu langsung dengan Louis van Gaal dan mendiskusikan proyek besar ini. Apapun keputusan PSSI, transisi ini bukan tanpa risiko. Jadwal berat sudah menanti, termasuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Jika Kluivert benar ditunjuk, tantangan terbesarnya adalah membawa stabilitas di tengah transisi yang tidak mudah. Keputusan ini tak hanya soal taktik, tapi juga soal arah dan filosofi sepak bola Indonesia ke depan, tambah Bung Harpa. Fans Garuda tentu berharap jika benar Kluivert dan Van Gaal bergabung, mereka bisa membawa timnas Indonesia mencapai level yang lebih tinggi di pentas internasional. Benar-benar bikin kaget. Media terpercaya dari Curaçao ini mendadak ungkap fakta mengejutkan tentang Patrick Kluivert setelah ditunjuk menjadi pengganti Shin Tae-yong. Media ini mengakui Patrick sangat miskin taktik hingga pemain sering dibuat bingung dengan skema yang diterapkan. Bahkan tanpa ragu dengan sangat belak-belakan menunjukkan data kekalahan memalukan timnas Curaçao saat melawan tim-tim lemah antah berantah. Fans Garuda dipastikan bertanya-tanya apakah Patrick Kluivert benar-benar pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia atau justru akan menjadi bencana besar di tengah harapan lolos Piala Dunia 2026. Media ternama Curaçao @Curaçao Football 1 mendadak mengejutkan publik dengan pernyataan belak-belakan mengenai Patrick Kluivert, calon pelatih timnas Indonesia. Berdasarkan pengalaman mereka ketika Kluivert menangani timnas Curaçao pada 2 periode, yakni 2015 hingga 2016 dan 2021, media tersebut menyebut Kluivert sebagai pelatih yang miskin taktik. Menurut laporan @Curaçao Football 1, Patrick Kluivert tidak memiliki strategi yang jelas saat melatih. Bahkan, para pemain yang mayoritas lahir dan besar di Belanda dibuat kebingungan dengan instruksi Kluivert. Taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain tampak bingung. Kami hanya menang tipis menghadapi negara-negara kepulauan yang dihuni pemain semi-profesional, tulis media itu menjawab pertanyaan netizen Indonesia. Taktik Kluivert adalah silakan bermain dan lakukan sesuatu. Bahkan para pemain tidak tahu apa yang harus dilakukan di bawah asuhannya, lanjut @Curaçao Football 1. Sebagai pelatih, Kluivert memiliki catatan buruk dalam hal hasil pertandingan. Beberapa data kekalahan memalukan yang menjadi sorotan adalah dibantai Bahrain 0-4 di tahun 2021 dalam laga uji coba. Ini menjadi salah satu kekalahan terburuk bagi timnas Curaçao. Periode pertama tangani timnas Curaçao di tahun 2015 hingga 2016 dari 8 pertandingan hanya menghasilkan 3 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Periode kedua tangani timnas Curaçao di tahun 2021 dari 6 laga hanya mencatatkan 1 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Catatan ini menunjukkan betapa minimnya pengaruh Kluivert terhadap performa tim yang ia tangani. Meski memiliki nama besar sebagai pemain, Kluivert tidak memiliki catatan gemilang di kursi kepelatihan. Ia pernah menjadi asisten pelatih di timnas Belanda, Brisbane Roar, dan timnas Kamerun. Pelatih khusus penyerang di AZ Alkmaar dan NEC Nijmegen. Pelatih kepala di Jong Twente, Ajax Amsterdam U19, timnas, tangani timnas Curaçao di tahun, dan Adana Demirspor. Namun hasilnya jauh dari ekspektasi.
Di klub asal Turki, Adana Demirspor, Kluivert mencatatkan hanya 8 kemenangan dari 20 pertandingan dengan sisanya 6 imbang dan 6 kalah. Kekalahan memalukan 0-4 dari Bahrain pada 2021 menjadi ironi tersendiri mengingat timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini tentu membuat fans Garuda khawatir. Dengan rekam jejak seperti ini, banyak yang mempertanyakan apakah Patrick Kluivert adalah pilihan yang tepat untuk menggantikan Sintayong yang telah membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Keputusan PSSI akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Jika benar Kluivert yang ditunjuk, ia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya layak memimpin skuad Garuda, terutama di laga-laga krusial yang menanti. Semua mata kini tertuju pada keputusan PSSI.